Halo Sobat Entrepreneur, salam hebat, luar biasa. Kembali lagi dengan Arif Suryango di sini sebagai recommended mentor Success Before 30 dan pengusaha di komunitas Yes. Pada video kali ini saya ingin sharing kepada Anda semua tentang apakah seorang pengusaha sukses berani nggak sih untuk stok barang setelah yang satu ini. Ya teman-teman, pada video kali ini saya hanya ingin sharing sedikit tentang pengalaman saya sebagai seorang pengusaha di komunitas Yes. Apakah seorang pengusaha berani nggak sih atau tidak untuk stok barang teman-teman? Seperti teman-teman lihat di samping saya ini, saya seorang pengusaha di komunitas Yes, saya menyetok barang sebanyak ini teman-teman. Ya, saya bukan bermaksud untuk menyombongkan diri bahwa saya punya stok barang begini banyak, berapa rupiah dari barang ini. Saya bukan bermaksud tentang itu teman-teman. Tetapi pada video kali ini saya hanya ingin sharing sedikit tentang pengalaman saya. Apa sih sebenarnya kekuatan dari stok barang teman-teman? Ya, tetapi sebelum saya membahas itu, ayo kita bahas dulu tentang pengusaha teman-teman. Ya, teman-teman harus tahu ketika kita mengambil keputusan menjadi seorang pengusaha, ya, kita harus berani untuk namanya jualan teman-teman. Ya, saya banyak banget mendapatkan keluhan dari tim-tim saya atau keluhan dari banyak-banyak orang-orang yang baru bergabung di komunitas Yes. Mereka itu ada beberapa orang yang susah untuk menjual. Ya, yang pertama mungkin karena mereka nggak berani namanya stok barang teman-teman. Ya, mereka mungkin modalnya itu hanya jualan pakai brosur, pakai foto. Nah, tapi saya mau sharing kepada teman-teman semua di bisnis Keke Indonesia atau di bisnis komunitas Yes, kita bukanlah seorang sales teman-teman, tapi kita harus belajar untuk memiliki mental seorang pengusaha, yaitu harus memiliki barang. Kenapa teman-teman harus memiliki barang? Karena itu ada hukumnya teman-teman. Contohnya gini, kita mau memancing ikan di laut, ya, kita mau memancing ikan di laut yang besar. Tetapi kalau kita tidak memiliki umpan yang baik, ikannya tidak akan pernah naik teman-teman. Sama seperti kita berbisnis. Ketika kita berbisnis, konsumen di mana-mana sebenarnya banyak, tetapi kita sendiri nggak punya produk, kita nggak punya barang untuk dipasarkan, kita nggak punya barang untuk dipresentasikan. Konsumen ketika kita sharing dengan mereka, mereka hanya melihat brosur, mereka hanya melihat gambar, ya pasti psikologi mereka atau pemikiran mereka, wah ini kayaknya orangnya nggak serius mau jualan sama saya. Itulah yang pertama, kenapa kita harus berani stok barang teman-teman. Lalu yang kedua, kalau teman-teman juga stok barang, setidaknya teman-teman juga bisa melihat barang tersebut tiap hari ketika teman-teman bangun tidur. Teman-teman mungkin lihat di depan ranjang Anda, di samping ranjang Anda ada produk. Pasti teman-teman akan semakin termotivasi untuk menjual barang tersebut. Karena beda banget kita sebagai seorang pengusaha, ketika kita mungkin tidak punya stok, kita tidak punya barang, ya mungkin kita bangun tidur, kita nggak semangat untuk jualan teman-teman. Tetapi kalau misalnya kita bangun tidur, kita melihat, wah ini barang saya di samping tempat tidur saya, contohnya sebanyak ini. Pasti teman-teman akan semakin termotivasi, wah saya hari ini harus ketemu siapa, saya hari ini harus presentasi sama siapa. Karena di bisnis kita, ya, di bisnis kita di komunitas Yes dan Keke Indonesia, kita tidak memiliki namanya bos teman-teman. Ya, mungkin kalau kita sebagai seorang sales, kita mungkin memiliki bos yang akan menyuruh-nyuruh kita untuk jualan. Tetapi kalau di bisnis Keke Indonesia atau di bisnis di komunitas Yes, kita sebagai seorang pengusaha, ya, bos kita adalah barang kita. Ketika kita bangun tidur, kita melihat barang kita mungkin di samping tempat tidur kita sebanyak ini contohnya, pasti kita akan semakin termotivasi untuk jual teman-teman. Ya, mungkin teman-teman yang nggak punya barang, mungkin teman-teman hanya mengandalkan bahwa wah tunggu aja ada orang yang order, baru nanti saya pesankan di kantor. Wah, teman saya kembali ke cerita saya yang tadi tentang ikan itu, ya, tentang ikan. Kita sebagai nelayan, kita mau pancing ikan di laut, kita harus sediakan dulu umpannya teman-teman. Karena kalau umpannya misalnya umpan yang baik, ya, umpannya umpan yang berkualitas, umpan yang sangat luar biasa, ya pasti tanpa teman-teman cari ikannya teman-teman, ya, ikannya akan datang sendiri. Kenapa? Karena kita sudah memiliki umpan yang bagus. Ya, kita sama-sama belajar dari satu hukum, yaitu hukum tarik menarik teman-teman. Ya, tidak mungkin rezeki akan datang ke kita kalau kita sendiri tidak membuka pintu rezekinya teman-teman. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi saya hanya ingin teman-teman memberanikan diri, ya, untuk melakukan satu ilmu, yaitu ilmu stok barang teman-teman. Ya, saya nggak suruh teman-teman harus stok barang contohnya sebanyak ini, atau stok barang sampai uang teman-teman habis di rekening. Saya nggak pernah menyarankan cara itu teman-teman, ya. Saya nggak pernah menyarankan cara itu. Kenapa? Karena teman-teman juga saya tahu pasti punya kebutuhan dan keinginan yang lainnya. Tetapi teman-teman harus tahu, ya, di mana teman-teman fokus, ya, di mana teman-teman melakukan titik fokus Anda, ya. Disitulah rezeki Anda. Kalau teman-teman fokus di bisnis Keke Indonesia, teman-teman pasti akan bisa mendapatkan banyak rezeki dari bisnis ini.
Lalu yang terakhir, jika teman-teman menerapkan ilmu stok produk, teman-teman juga bisa menggunakan produk tersebut. Ya, tentunya kita sebagai seorang pengusaha, kita harus berani menggunakan produk kita sendiri. Kalau kita sebagai seorang sales, ya mungkin kita tugasnya hanya menjual. Sales itu mungkin tidak menggunakan produknya teman-teman. Tetapi kita sebagai seorang pengusaha, kita harus bisa menggunakan produk kita sendiri. Setidaknya kalau kita pakai produk kita sendiri, kita semakin lama semakin sehat, semakin bugar ya. Mungkin kalau misalnya kita ketemu orang bilang, wah kok kamu cantik banget, atau kok kamu ganteng, ya pasti mereka otomatis kepo-kepo teman-temannya, dan teman-teman di situ bisa mulai masuk. Contohnya, kalau misalnya teman-teman setelah menggunakan contohnya sabun muka ya teman-teman misalnya mukanya tampak cerah, tampak tidak berjerawat, langsung teman-teman Anda ketika lewat, wah kok misalnya Pak Arif tambah ganteng, contohnya seperti begitu ya. Itu sebenarnya kita sedang presentasi teman-teman, tetapi itu presentasi tidak langsung ya. Jadi semoga sharing saya 3 poin di hari ini ya bisa membantu teman-teman semua untuk cepat-cepat ya naik peringkat di komunitas YES dan KK Indonesia teman-teman. Dan saya bukan bermaksud untuk pamer kembali teman-teman ya, tetapi saya beranikan diri stok barang begini. Kenapa? Karena produk ini adalah produk yang gampang dijual teman-teman. Kita bukan jual produk yang mahal sampai berpuluh-puluh juta, sampai beratus-ratus juta ya teman-teman, tetapi kita jual produk cuma mungkin ratusan ribu, 1 juta, 2 juta. Teman-teman harus tahu, jika teman-teman mau punya omset yang besar, mau punya banyak konsumen teman-teman, jangan takut untuk stok produk. Kenapa? Karena omset yang besar, konsumen yang banyak, semua dimulai dari omset yang kecil dan konsumen yang sedikit. Ya, jika teman-teman semua hari ini semakin lama semakin termotivasi, teman-teman boleh klik like, jangan lupa komen positif, dan selalu subscribe channel Arif Suryango SP30 Mentor YES. Semoga video saya pada hari ini bisa menginspirasi Anda semua dan bisa membuka pola pikir Anda. Semoga teman-teman semakin lama semakin termotivasi, dan sebagai pengusaha jangan takut untuk stok barang. Tidak peduli teman-teman punya modal berapa, mungkin teman-teman punya modal 300.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, jangan takut untuk stok barang. Karena saya yakin jika teman-teman berani untuk stok barang, pasti semua yang lebih atau semua yang besar pasti akan datang kepada Anda semua. Dan teman-teman harus ingat, jumlah konsumen Anda semakin lama semakin banyak. Oke teman-teman, sukses untuk kita semua dan selalu salam hebat luar biasa.